Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Kak. Ya, Kak. Selamat siang untuk psikolog kita, Ibu Dova Syahroza. Selamat datang, Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mendengarkan materi dari Ibu Dova mengenai pribadi dan karakter unggul dalam ranah psikologi kepemimpinan. Ibu Dova, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya untuk pembelajaran Society Squad pada hari ini. Untuk Ibu Dova, persilahkan. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pembahasan kita siang ini yang saya paparkan ini adalah 3 hal gitu ya. Jadi kalau secara tema pokoknya ini adalah tema khasnya pribadi dan karakter unggul dalam ranah psikologi kepemimpinan gitu ya. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas tentang pribadi unggul, tentang karakter unggul, dan juga tentang kepemimpinan gitu. Karena kalau saya tidak salah ini kan rangkaian dari LDK ya, latihan dasar kepemimpinan gitu. Nah, kenapa sih tema ini muncul? Karena berdasarkan dari kita seringnya dengar pepatah ini gitu kan, setiap individu itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi pemimpin itu belum tentu memang dia memiliki jabatan ataupun kalau sudah jabatan di bidang formal ataupun informal gitu ya, dalam skop kecil ataupun skop besar. Tapi minimal itu adalah pemimpin itu adalah setiap individu itu adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi harus paham nih pribadi unggulnya seperti apa, kemudian juga pribadi unggul seperti apa, karakter yang unggul juga seperti apa, karena memang ini juga latar dari pendidikan karakter gitu ya, jadi membentuk kepemimpinan yang unggul dalam segala bidang gitu. Minimal adalah kepribadiannya dan juga dari karakternya sendiri gitu. Oke, yang pertama, pribadi unggul itu apa sih gitu ya? Jadi pribadi unggul itu adalah perilaku yang mencerminkan dirinya berbeda dari orang lain. Pendiriannya kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan yang ada, kemudian dapat menampilkan diri sesuai adat istiadat ataupun budaya setempat atau kebiasaan leluhur ataupun juga bangsanya gitu. Jadi ini menurut pakarnya gitu ya, George Kelly. Nah, kemudian definisi dari kepribadian sendiri itu apa sih? Ada 3 ya. Nanti ada secara umum, ada secara ilmiah, dan juga ada secara psikologis sendiri gitu. Kalau secara umum, jadi ini adalah kepribadian tingkah laku yang ditampakkan gitu ya ke lingkungan sosial atau kesan mengenai diri yang diinginkan agar dapat ditangkap oleh lingkungan sosial. Jadi kepribadian itu memang biasanya kalau dalam psikologi itu ada 4, sebenarnya ada 4 namanya sebutannya adalah jendela window gitu ya, jendela Johari gitu ya. Ada tuh 4 hal gitu. Jadi emang ada kepribadian ataupun karakter. Yang pertama nih, individu memang pengen nampakin, jadi orang lain juga tahu. Maksudnya si individu tuh tahu saya tuh kepribadiannya seperti apa gitu. Orang lain pun juga tahu kepribadian dia juga seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ditutupi untuk ke sosialnya, tetapi dia paham dirinya. Jadi memang ada yang eh, lingkungan sekitar itu tahu, dia sendiri tahu. Yang kedua adalah diri sendiri tidak tahu, tetapi lingkungan menganggap dia memiliki kepribadian seperti itu. Kemudian kebalikannya yang ketiga gitu ya. Dan yang terakhir adalah sama-sama tidak tahu. Jadi kadang tuh ada juga kepribadian yang si individunya sendiri pun dia baru tahu kalau ternyata dia memang memiliki kepribadian seperti itu gitu. Jadi sama-sama baru tahu nih gitu. Nah, kalau di dalam kepribadian sendiri kita bahas dulu lah ya untuk yang secara ilmiah nih. Kalau secara ilmiah itu kepribadian adalah sesuatu yang bersifat permanen gitu ya. Jadi menuntun berurut gitu ya. Maksudnya kemudian mengarahkan, kemudian mengorganisir, kemudian juga mengorganisir aktivitas individu. Nah, sedangkan secara psikologi sendiri gitu ya, kepribadian itu adalah organisasi dinamis dalam diri individu sebagai sistem psikofisik, yaitu adalah psikologisnya bermain dan fisiknya juga bermain. Jadi perpaduan dari 2 hal itu makanya disebut dengan sistem psikofisik yang menentukan caranya yang khas dalam penyesuaian diri dan juga atau terhadap lingkungannya. Nah, faktor apa sih yang membentuk kepribadian seseorang? Yang pertama adalah dari internalnya gitu. Seseorang itu kepribadian itu akan terbentuk dari pertama adalah sikap. Sikap itu yang biasa memang ditampakkan kepada orang lain gitu ya. Bakat itu dari dalaman gitu. Maksudnya bakat itu adalah
secara genetik itu sebenarnya secara lahiriah sudah ada sejak kita lahir gitu ya. Jadi bakat itu adalah kemampuan yang memang diturunkan secara genetika gitu. Maksudnya kebanyakan di keluarganya bidangnya apa, nah itu biasanya bakatnya muncul di situ. Sedangkan minat ini adalah keinginan ya, maksudnya fokusnya seseorang itu tuh sukanya di mana gitu. Jadi arah minat ini lebih, kalau minat ini biasanya dipengaruhi juga oleh lingkungan gitu juga ya. Jadi kalau bakat ini tidak secara lahiriah, sedangkan minimal minat itu adalah perpaduan dari lingkungannya dan juga kepada bakatnya dia gitu. Kemudian ada afektif, ada kebutuhan dan juga ada motivasi. Jadi itu yang membentuk seseorang ataupun membentuk kepribadian seseorang. Nah, sedangkan secara eksternalnya seperti apa gitu. Terkadang secara lahiriah dia orangnya pendiam gitu ya, tetapi karena dia sosialisasinya bagus, dia akan bisa berubah menjadi orang yang ekstrovert. Kita kenal ya, ada kepribadian introvert, ada kepribadian ekstrovert. Nah, dari sosialisasi mungkin saja kepribadian orang akan berubah gitu ya, dari aslinya bawaannya seperti apa gitu. Tapi ketika lingkungan dia sudah bisa bersosialisasi, kemudian juga mungkin tuntutan budaya ataupun pembelajaran yang sudah dia lalui selama ini gitu ya, kemudian juga pengalaman dan juga terkadang juga dari introspeksi dirinya dia sendiri gitu. Oke, kemudian kalau sifat dasar individu ini, kalau tema yang paling lama ya, maksudnya ini adalah tema yang paling tua sekali gitu dari Hippocrates. Yang pertama, sifat dasar individu dibagi 4 hal gitu. Yang pertama ini koleris, tipenya tuh cepat marah gitu ya, kemudian menggebu-gebu dan juga egois. Sedangkan yang kedua adalah flegmatis, itu supel, tidak suka keramaian dan juga memiliki antusias yang tinggi. Yang ketiga ini sanguinis, periang, bersemangat, lebih kepada ekstrovert sifatnya. Dan kemudian si Melo nih, melankolis, dia lebih kepada sensitif, introvert, dan juga perfeksionis. Nah, bagaimana keempat sifat dasar ini berada dalam satu situasi tertentu gitu ya. Nah, ini dibagi kepada situasi yang baik dan juga situasi yang tidak baik. Sikon ini situasi dan kondisi gitu ya. Ketika koleris nih berada di sikon yang baik, dia akan memunculkan sifat apa saja. Yang pertama, kompetitif, menuntut, menentukan, kemauannya kuat, fokus dengan tujuan, kemudian mampu mengendalikan keadaan gitu ya. Tetapi koleris ketika sikonnya tidak baik gitu ya, dia akan bisa menyerang, kemudian mengendalikan keadaan, mempertahankan, tidak toleran, mengambil alih. Nah, sedangkan kalau yang pragmatis nih, dalam sikon yang baik dia akan muncul nih kepribadiannya, mendukung, berbagi, sabar, rileks, toleran, ramah, dan seterusnya. Kemudian sikon yang tidak baik, dia mudah menyerah, kemudian mudah pasrah, lamban, mudah percaya, kemudian juga dia keras kepala gitu ya. Kemudian kalau sanguinis dalam sikon yang baik, dia akan memiliki orientasi sosial yang baik, dinamis, dia mampu apa ya, berada di setiap kondisi, bisa berbaur dengan lingkungan yang baru, orang yang baru gitu ya. Kemudian tipenya adalah menghibur, demonstratif, antusias, persuasif dan juga ekspresif. Nah, dalam keadaan yang tidak baik, dalam sikon yang tidak baik, dia biasanya muncul kepribadian yang mudah dipengaruhi, kemudian dia juga gelisah, kemudian tidak bijaksana, gaduh ataupun tergesa-gesa seperti itu. Nah, yang terakhir adalah si tipe yang melu. Dalam sikon yang baik, dia bisa presisi, terinci. Dia presisi dengan terinci ini sama, lebih kepada detail oriented ya gitu. Kemudian memang tipenya adalah terencana, sering bertanya gitu ya. Kemudian tipenya adalah formal, sangat hati-hati dan juga analisanya tinggi gitu. Nah, dalam sikon yang tidak baik biasanya dia akan menjadi pribadi yang seperti apa gitu. Yang pertama adalah kaku, ragu, tidak tegas, curiga, dingin dan juga terakhir adalah menarik diri gitu kurang lebihnya. Oke, kemudian kita masuk yang kedua nih. Kalau yang karakter unggul itu seperti apa sih gitu ya? Jadi karakter unggul itu adalah karakter yang baik yang dimiliki oleh individu di dalam dirinya. Jadi memang karakter itu sudah pasti adalah karena ini karakter unggul, jadi hanya sisi positif yang biasanya kita bahas gitu ya, yang kita lihat ataupun yang kita perhatikan terhadap seseorang gitu. Kemudian karakter unggul ini dibentuk oleh 7 sifat baik gitu ya. Antara lain yang pertama adalah ikhlas gitu. Jadi karakter yang unggul itu yang seperti apa gitu ya. Yang pertama adalah tipenya orangnya ikhlas gitu ya, bersih hatinya, kemudian tulus, tidak mengharapkan imbalan dalam setiap perbuatan yang dilakukan gitu. Kalaupun ada uang, ada hadiah, ada dan seterusnya, mungkin itu adalah bonus gitu ya dianggapnya gitu. Kemudian yang kedua adalah sifatnya sabar gitu ya, bersabar, tidak mudah mengeluh, menahan diri dari emosi, memiliki ketabahan atas setiap cobaan yang menghampiri gitu. Kemudian yang ketiga
sering-sering bersyukur gitu ya. Orangnya tipe-tipe yang bersyukur, mengakui kenikmatan yang telah diberikan oleh Sang Pencipta, selalu berterima kasih atas apapun yang terima, baik hal positif maupun negatif gitu ya. Jadi tetap disyukuri apapun yang terjadi pada hidupnya dia gitu. Kemudian yang keempat ini adalah tipenya adalah yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu seperti apa? Melakukan semua tugas dan tanggung jawab yang sudah dibebankan secara sungguh-sungguh gitu. Jadi amanah gitu ya. Kalau dalam Islam itu kita mengenal yang katanya amanah gitu. Kemudian yang kelima ini adalah sifatnya memang berkorban gitu, mampu menunjukkan kebaktian, kesetiaan dan membuat prioritas, lebih mementingkan orang lain dibanding diri sendiri. Maksudnya bukan kepada yang lebih membahagiakan orang lain tidak, tetapi karena ini memang karakter unggul dan dilarikan kepada definisinya kepemimpinan, jadi memang harus lebih mementingkan orang lain berbanding diri sendiri gitu ya. Jadi kalau tipe-tipe pemimpin sekarang adalah lebih mementingkan rakyatnya lah gitu ya, intinya seperti itu. Nah, yang keenam ini adalah memperbaiki diri. Bentuk usaha untuk selalu menjadi yang lebih baik, selalu berbenah diri dan mampu introspeksi diri. Nah, tipe di sini adalah kalau orang yang sudah mampu introspeksi diri, ketika dia mendapatkan teguran dari orang lain, kemudian ada komen dari orang lain, dia mampu lah gitu ya. Kalau memang itu untuk menuju ke hal kebaikan, dia harus mampu introspeksi dan mungkin harus berbenah diri gitu ya, berubah ataupun tadi tapi bukan berubah yang secara pribadi yang utuh gitu ya. Memang mungkin ada beberapa hal-hal, sifat, ciri gitu. Karena kalau di psikologi juga kita mengenal ada watak, ada karakter gitu ya, ada temperamen, ada banyak hal gitu. Jadi itulah yang dimaksud dengan mampu mengintrospeksi diri untuk menuju ke arah yang lebih baik gitu. Yang terakhir adalah bersungguh-sungguh gitu. Jadi apapun kegiatannya dia ataupun tanggung jawabnya dia gitu ya. Jadi mau berusaha untuk sekuat diri, semampu dirinya gitu ya, to the max gitu lah ya, ketika dia mendapatkan tanggung jawab, dia melakukannya juga secara penuh gitu ya. Kemudian dari segenap hati dan juga sepenuh minat gitu. Jadi apapun yang diminati gitu, apapun pekerjaan yang dilakukan ataupun tanggung jawab yang diemban itu tetap harus bersungguh-sungguh. Dalam hal bidang sekecil pun juga dia tipenya seperti itu gitu. Jadi ada 7 karakter unggul yang tadi sudah kita sebut, yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita masuk ke temanya adalah kepemimpinan dan juga etos kerja gitu. Jadi kalau etos kerja ini dalam bahasa Yunani berarti sikap, kepribadian, watak, karakter serta keyakinan atas sesuatu. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia itu etos kerja adalah semangat kerja gitu ya yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang ataupun kelompok seperti itu. Nah, kemudian ketika seseorang mendapatkan diembankan sebuah tanggung jawab menjadi seorang pemimpin gitu ya, berarti kan pemimpin itu adalah sebuah pekerjaan, entah dia bos, entah dia ketua kelompok, entah dia ketua kelas gitu ya. Jadi pemimpin di sini lingkupnya besar. Yang penting adalah memang dia memimpin suatu organisasi ataupun suatu kelompok gitu ya, mau besar, mau kecil, mau formal, informal, nasional, internasional gitu. Pokoknya intinya adalah itu. Nah, kita bisa lihat nih kepemimpinan dia ini didasarkan dari etos kerjanya sendiri gitu ya. Jadi pemimpin itu ketika dia menjabat suatu jabatan gitu ya, menjadi seorang pemimpin, dia tuh milihnya sebagai apa gitu ya. Dia bekerja sebagai pemimpin itu diniatkan karena apa? Yang pertama, setidaknya ada 8 ya. Jadi setidaknya tuh ada kurang lebih 4 sampai dengan kalau bisa sih 8-8-nya gitu. Jadi seorang pemimpin tuh harus memiliki kedelapan etos kerja ini itu adalah yang paling baik. Ini etos kerja diambil dari memang teori tentang HRD ya, tentang sumber daya manusia memang yang lininya adalah manajerial ke atas gitu. Jadi memang biasanya manajerial ke atas itu kan lininya memang lini untuk para pemimpin gitu ya. Nah, yang pertama, dia memandang sebuah pekerjaan sebagai pemimpin itu karena apa? Apakah hanya gift saja gitu ya. Jadi pekerjaan itu eh, apa sih titel ataupun job desk yang dia dapatkan itu apakah itu hanya rahmat dari Tuhan gitu ya. Kemudian bakat dan kecerdasan yang memungkinkan kita bekerja adalah anugerah gitu. Kemudian yang kedua, biasanya sih kalau para pemimpin ini kan harusnya lebih amanah gitu ya. Maksudnya dia bisa menerima mandat gitu ya, melakukan kewajibannya dan seterusnya melalui kerja dia menganggap itu adalah sebuah mandat yang harus diemban gitu ya sebagai pemegang mandat dia juga harus bisa dipercaya gitu ya kemudian juga memiliki kompeten yang baik kemudian bisa melakukan kewajibannya atau melaksanakan kewajibannya sampai tuntas sampai selesai gitu. Yang ketiga, sebagai seorang pemimpin itu memang panggilankah, maksudnya sesuai dengan hati nurani diakah gitu ya. Kalau memang sesuai dengan panggilan hati gitu biasanya dia akan bekerja lebih optimal gitu seperti itu. Nah,
Kemudian ada juga dia menganggap kerja itu adalah sebuah aktualisasi diri gitu. Jadi aktualisasi diri itu berarti mengubah potensi menjadi kenyataan gitu. Jadi penggalian potensi itu terlaksana melalui pekerjaan sehingga menjadi kuat gitu, sehat lahir batin dan tidak asal-asalan dalam bekerja gitu. Kebanyakan sih harusnya pemimpin ini amanah dengan aktualisasi itu harus punya ya, dia harus punya etos kerja yang seperti itu. Kemudian yang kelima ada juga dianggapnya adalah ibadah gitu ya. Jadi kerja adalah pengabdian gitu. Kemudian Tuhan mewajibkan manusia beribadah secara ritual dan juga beribadah dalam artian bekerja untuk mendapatkan pahala. Menjadi pemimpin kan itu juga tidak mudah gitu ya. Kemudian yang keenam itu adalah seni. Bisa jadi dia menganggap dia bekerja karena memang apa bukan hanya karena memang mungkin ya tadi saya bilang ya uang dengan hadiah itu mungkin adalah sebuah bonus gitu, tetapi lebih dari itu dia bisa mengaktualisasikan dirinya secara potensi yang kreatif gitu, makanya berhubungan dengan seni untuk mencapai kepuasan seperti halnya pekerjaan seni. Jadi kepribadian itu juga ada seninya juga gitu. Tipe-tipe watak orang yang muncul juga seperti itu. Nah, kinerja seseorang juga bisa dilihat dari seninya orang bekerja juga seperti apa gitu. Nah, yang ketujuh adalah kehormatan. Dia memandang sebuah pemimpin itu titel yang memiliki kehormatan atau tidak, karena nanti akan berhubungan dengan kinerjanya dia gitu ya. Jadi kerja itu kehormatan, jika dia menganggap seperti itu, maka kerja itu adalah kewajiban. Jadi bisa menjaga kehormatan dengan baik, maka kehormatan lain akan lebih besar akan datang kepada si pemimpin ini gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pelayanan. Nah, kerja itu mulia, kemuliaan sejati datang dari pelayanan. Orang yang melayani adalah orang yang mulia, pekerjaan adalah wujud pelayanan nyata bagi institusi maupun orang lain. Jadi kedelapan ini seharusnya menjadi etos kerjanya seorang pemimpin itu lebih baik gitu ya, tetapi minimal secara normalnya ini karena memang ini berdasarkan penelitian, jadi kurang lebih antara 4 sampai dengan 6 itu seorang pemimpin harusnya memiliki etos kerja yang ada di list ini gitu ya, minimal ada 4 sampai dengan 6 etos kerja yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Oke, kemudian nah sedangkan kalau kepemimpinan dalam psikologi ini adalah individu yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik akan mampu memaksimalkan kinerjanya sehingga dapat terwujud nih cita-cita yang diinginkan gitu ya. Jadi kepemimpinan dalam perspektif psikologis membahas mengenai kepribadian pemimpin. Jadi memang seorang pemimpin itu erat kaitannya dengan kepribadian yang mereka miliki, seperti itu. Nah, kemudian indikator kepemimpinan tuh ada apa saja? Ada 5, kemampuan menganalisa, keterampilan berkomunikasi gitu ya. Kemudian ada juga keberanian, kemudian kemampuan mendengar, ada juga ketegasan dan juga kedisiplinan. Menganalisa itu seperti apa? Jadi paham nih sikonnya itu dia bisa menganalisa situasi yang dihadapi secara teliti gitu ya, lebih matang, kemudian mantap. Jadi menjadikan setidaknya prasyarat untuk suksesnya kepemimpinan seseorang gitu. Komunikasi ini erat kaitannya dengan seorang pemimpin ya, nggak mungkin pemimpin itu yang sangat introvert diem doang gitu, itu nggak mungkin gitu. Jadi mampu memberikan perintah, petunjuk, doman, nasihat gitu. Jadi seorang pemimpin juga harus menguasai teknik berkomunikasi gitu. Jadi komunikasi yang baik seperti apa ke yang lebih tua, ke yang muda gitu kan. Kemudian juga banyaklah halnya gitu ya, bisa bisa berdasarkan jenis kelamin, rentang usia, status sosial gitu. Jadi harus mampu nih komunikasi kepada banyak lini gitu ya. Itu harus paham seperti apa gitu. Kemudian harus memiliki keberanian gitu. Jadi dia memang harus berani gitu ya. Pemimpin kan kayaknya jarang gitu yang kita lihat pemimpin itu yang takut-takut gitu kan, memang tidak mungkin juga, memang harus memiliki kepribadian gitu. Jadi akan banyak hal beban tugas yang dibebankan kepada dia. Jadi memang dia harus punya keberanian lebih kepada biar dia juga bisa menjadi orang yang percaya diri gitu. Biasanya semakin tinggi keberanian seseorang itu sudah pasti linearnya adalah dia akan semakin percaya diri, biasanya seperti itu. Kemudian sama sebenarnya ini dari tipenya komunikasi juga sebenarnya. Jadi ada juga kemampuan mendengar gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu diharapkan dia tidak hanya memerintah saja gitu ya, jadi juga harus mendengarkan keluh kesah mungkin bawahannya atau stafnya dan seterusnya. Jadi dia juga harus mendengar apa namanya saran-saran orang lain gitu kan. Jadi kemampuan mendengar itu sebenarnya linear juga dengan kemampuan yang berkomunikasi tadi. Jadi bukan hanya dia cuap-cuap, tetapi dia juga harus mampu nih mendengar gitu kan. Karena dari masukan-masukan orang juga bisa jadi
membuat dia menambahkan sisi positif yang lebih baik gitu. Kemudian kalau ketegasan kedisiplinan itu juga harus karena dia akan menjadi contoh gitu minimal kepada bawahannya ataupun kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu. Oke. Kemudian, nah kalau dari psikotes ada nih yang namanya tes DISC gitu ya, tipe kepemimpinan. Nah, dalam psikotes DISC ini namanya DIS personality test gitu ya. Nah, di DIS ini tadi yang saya bilang dalam lininya HRD, dalam lini SDM ini biasanya tes yang diberikan kepada lini di atas staf biasa. Jadi biasanya ketika akan ada perekrutan nih, perekrutan minimal ada supervisor, manajerial, dan seterusnya ke atas, itu biasanya akan diberikan yang namanya tes DISC. Jadi memang ini melihat personality seseorang jika dia mendapat beban tugas yang lebih tinggi, maksudnya menaiki jabatan tertentu gitu ya. Jadi dari jabatan yang biasa naik tingkat gitu kan, ataupun jadi memang DISC ini lebih kepada dipakai memang di perusahaan-perusahaan besar biasanya, tetapi bisa juga berhubungan dengan tipe kepemimpinan seperti apa. Nah, individu ketika dia sudah mendapatkan psikotes yang DISC ini, dia bisa tahu saya tipenya seperti apa nih ketika menjadi seorang pemimpin ataupun ketika mendapat jabatan yang baru gitu ya, menjadi supervisor kah, manajer kah, atau direktur kah gitu ya, ataupun sama sih sebenarnya apakah dia menjadi pemimpin di bidang-bidang yang tinggi gitu ya, dalam skupnya seperti apa, ini bisa dipakai dan ini memang eh, eh, this personality test ini dipakai untuk usia 35 tahun ke atas. Sebenarnya seperti itu gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga sih untuk usia 25 sampai 35, tetapi biasanya yang dipakai kalau di kantor-kantor ini 35 tahun ke atas. Nah, tipe kepemimpinan tuh ada 4 gitu kalau secara di ISC gitu ya. Yang pertama nih, kalau yang tipe dominan seperti apa gitu. Jadi kalau dominans ini adalah tipe-tipe kepemimpinan yang dia bisa menjadi orang yang sangat tegas, kemudian mandiri, kemudian berkemauan kuat, kemudian ambisius dan juga to the point. Nah, sedangkan yang influence ini seperti apa nih gitu ya, pemengaruh gitu ya, orangnya tipe-tipe yang pemengaruh. Yang pertama dia adalah gemar bersosialisasi, kemudian banyak bicara, kemudian lincah, kemudian populer, percaya diri dan mudah didekati seperti itu. Nah, yang kedua adalah yang steadiness gitu ya. Dia tipe-tipe yang penjaga kedamaian, kemudian stabil, kemudian setia nih tipenya, kemudian rela menolong, serta tidak suka berada di tengah konflik seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tipe-tipe yang compliance gitu ya. Jadi dia memiliki pemikiran yang logis, kemudian analitis, dan juga dia tipenya adalah yang cukup tertutup seperti itu. Nah, kalau pemimpin yang unggul ataupun yang disegani, biasanya dia memiliki beberapa ciri gitu yang bisa dilihat dari dirinya. Yang pertama, biasanya seorang pemimpin itu kalau misalnya dia disegani, setidaknya dia memiliki beberapa indikator yang memang dia lakukan terhadap setidaknya bawahannya ataupun lingkup sekitarnya ataupun memang kelompok yang menjadi tanggung jawabnya dia seperti apa gitu ya. Yang pertama ini biasanya tipe-tipe orang yang dia tulus ikhlas nih mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Apalagi kepada, maksudnya dia tidak memandang gender, tidak memandang segi sosial, dan seterusnya gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin hanya di kata saja itu gampang ya ketika seseorang itu mengucapkan kata tolong, kata maaf, ataupun kata terima kasih. Sebenarnya sih kalau cuma ngomong doang sih gampang gitu. Tetapi untuk ngomong tiga hal tersebut, makanya disebut kata ajaib, secara tulus ikhlas itu memang susah sekali gitu. Jadi mengatakan maaf memang benar-benar dari lubuk dasar hati itu susah. Tolong pun gitu dan juga terima kasih gitu ya. Kemudian yang kedua, itu tipenya adalah kepribadiannya melekat gitu, gampang dikenali oleh orang lain ataupun orang sekitarnya. Jadi tipe ini adalah untuk dipercaya oleh seseorang atau bahkan tim kita, kita harus peduli dengan sekitar terlebih dulu untuk dapat penilaian positif. Jadi makanya tipe-tipe kepribadian ini melekat gitu kan ciri khasnya itu orangnya terendah hati dan seterusnya. Dan kepada orang pemimpin kerendahan hati gitu ya, setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun gajinya mungkin gitu ya. Jadi tapi dia tetap harus memiliki kerendahan hati. Apa sih modelnya gitu ya? Jadi siap melakukan berbagai hal yang dibutuhkan bersama untuk mencapai tujuan gitu. Kemudian
Yang keempat ini adalah tipenya adalah sederhana. Sekaya apapun, sebagus apapun gitu kan, sederhana itu mungkin oke barang-barangnya mahal gitu ya, tetapi pembawaan dia tetap sederhana gitu kan. Jadi yang nggak sombong gitulah. Jadi kayak mengutarakan gagasan dan tujuan dengan jelas. Tipenya memang yang to the point gitu ya dan luwes gitu. Nah ini biasanya orang-orang yang sederhana itu juga dia luwes gitu, nggak kaku gitu ya. Kemudian yang kelima tidak memandang usia gitu ya, memiliki rasa hormat yang tinggi, menghormati orang lain ini memang dia tinggi dan tidak memandang usia, gender, status sosial, tetap harus menghormati orang lain. Dan yang terakhir ini adalah sopan santun gitu ya. Jadi sopan santun harus tetap dibina baik dari perilaku, tutur kata yang selaras gitu ya dalam setiap ucapan dan juga tindakan gitu. Nah, ini adalah yang terakhir. Ini merupakan slide yang terakhir bagaimana sih kunci sukses gitu ya ketika memang kita menjadi individu yang baik atau balik ke tadi setiap individu merupakan pemimpin bagi dirinya sendiri. Yang pertama, tujuannya menjadi sukses dan berhasil gitu ya. Jadi untuk meningkatkan baik pola pikir, sikap, perilaku, kepribadian, sopan santun, disiplin gitu kan, itu kan harus tetap ditingkatkan gitu ya. Jadi memang bagaimana sih caranya memang kita usahakan terus-terusan gitu ya, dicoba lagi sampai kita menjadi mahir gitu. Nah, kunci sukses ada 4 gitu ya. Jadi ini sebenarnya sih proses ya dari bawah, lini paling bawah sampai dengan nanti sukses kita raih gitu. Yang pertama gitu ya, ketika kita udah niat terhadap sesuatu, kita kita harus pikirin terus tuh. Maksudnya dipikirin ini bukan hanya eh, pribadinya juga ataupun perilakunya juga tetap selaras gitu ya. Jadi apa yang kita ucapkan ya kita harus buktikan kalau kita memang orang yang seperti itu. Dan yang terakhir, apa yang kita lakukan itulah perilaku kita gitu ya. Jadi itulah yang menjadi mungkin juga menjadi etos kerja kita di lingkup sekitar kita gitu ya. Jadi eh, apa kesimpulannya memang adalah kepribadian unggul, kemudian karakter yang unggul gitu ya bisa menciptakan juga pemimpin yang unggul. Seperti itu kurang lebihnya. Begitu Mbak Vina. Baik, Ibu. Terima kasih atas pemaparan materinya. Untuk teman-teman yang mau bertanya, bisa kasih raise hand-nya dulu ya. Oh. Untuk memulai, saya mau bertanya nih, Bu Dova. Untuk ketua Ya, asisten squad ini kan namanya Raffi ya, Bu Dova. ya. Eh, untuk kepribadian seorang pemimpin yang baik dalam organisasi di kampus seperti ini, lebih baiknya kayak gimana ya, Bu Dova? Untuk yang mungkin yang koleris atau yang melankolis, seperti itu, Bu. Ya, yang pertama memang dia harus tahu dulu ya sifat dia seperti apa. Taruh ini kenapa background saya hilang semua ya? Sebenarnya dia harus tahu dulu nih saya tipenya yang seperti apa gitu. Jadi sebenarnya memang ada psikotesnya gitu ya Mbak ya. Jadi kan sebenarnya psikotes itu berfungsi sebenarnya sih tidak menjadi patokan pasti ketika seseorang mau mengetahui saya ini siapa gitu ya. Tetapi biasanya kalau dalam lingkup kepemimpinan ya, mau skop sekecil apapun, tapi namanya dia menerima job desk sebagai pemimpin, itu minimal dia juga harus tahu nih tipenya yang paling gampang itu saya ini introvert atau extrovert gitu ya itu yang paling gampang. Kemudian kayak tadi itu sifat dasar manusia
Indonesia itu memang sudah seperti itu dari awalnya. Maksudnya ciptaan si Hippocrates ini memang dari awalnya adalah itu gitu ya yang diciptakan. Nah, itu juga sebenarnya bisa di dalam psikotes kita ada tesnya gitu ya. Di pendidikan karakter yang sekarang juga saya ngasih itu ada tes online-nya. Jadi mereka pada tahu saya ini dari 4 tes itu tuh sifat saya seperti apa ya gitu. Nah, itu mereka sebenarnya sekarang yang untuk kayak anak semester 1 ya, mereka sudah tahu tipenya seperti apa. Nah, nanti kepemimpinan apa yang cocok itu memang sudah harus pasti disesuaikan dulu dengan kepribadian. Saya tipenya seperti apa nih gitu. Jadi cocoknya ketika saya terjun ke lapangan, ketemu dengan orang banyak gitu ya, karena kan saya harus memimpin seseorang gitu. Jadi memang itu harus dicocokin gitu. Yang pertama sih kalau menurut saya pribadi, kalau dari beberapa macam teori psikologi gitu ya, kepemimpinan itu kan kalau yang di kampus, karena kan kita usianya usia muda nih, sudah pasti dia harus orang yang tipenya adalah dinamis gitu ya. Dinamis itu apa gitu? Dia mampu menempatkan nih dirinya gitu ya. Karena kalau untuk yang anak muda sekarang kan dia harus update dengan perkembangan gitu ya. Jadi dinamis, kemudian mau mendengarkan gitu. Kemudian ya tipenya adalah memang harus mementingkan kepentingan umumnya dulu. Nah, cuman kalau di lingkup apa namanya perguruan tinggi gitu ya, susahnya adalah ketika dia misalnya jadi ketua apa di sisi IT squad ini gitu ya. Ketika memang ada jadwal gitu, jadwal-jadwal sisi IT squadnya itu ya mau tidak mau dia harus mementingkan kelompoknya dulu dibanding misalnya dia bentrok dengan jam kuliahnya. Nah, itu negatifnya sih di situ gitu ya. Maksudnya saya anggapnya itu adalah negatif karena dia harus mengorbankan apa? Mengorbankan kepribadiannya dia gitu, kepentingan pribadi di atas memang karena dia pemimpin gitu ya. Jadi kayak tipe-tipe yang dinamis, kemudian memang sudah pasti dia harus mementingkan kepentingan orang banyak gitu ya dibanding kepentingan dia sendiri. Kemudian sudah pasti harus jujur gitu ya. Jujur juga harus tuh. Kemudian memiliki sopan santun gitu sih minimal seperti itu gitu ya. Jadi memiliki sopan santun, kemudian kepribadian dan tipenya juga dinamis gitu ya. Udah pasti berani orangnya gitu. Kurang lebihnya sih seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih banyak Bu Dova. Bu, kalau misalnya ada yang mau curhat, boleh kita buka Boleh. ya. Saya ya jadwal saya di sisi IT itu Senin, Selasa dengan Kamis gitu. Kalau Senin dengan Kamis itu ada perpaduan kelasnya. Kalau Selasa saya full standby gitu. Jadi bisa kalau mau konsul ataupun mau tes yang tadi saya bilang bisa yang DISC itu juga bisa Mbak. Kemudian yang siang flekmatis tadi itu juga bisa gitu. Tetapi kayaknya kalau melalui online seperti ini saya kan nggak bisa ngawasin ya. Maksudnya susah juga untuk bisa sih bisa aja saya kasih yang linknya gitu ya minimal tahu nih tipe-tipe saya tuh seperti apa gitu. Tetapi kan takutnya nih saya nggak bisa ngontrol ya karena kan ini yang aktif aja nggak kelihatan nih siapa-siapa aja gitu. Jadi bisa aja sih kalau pengen tahu atau ya itulah ketua squadnya bisa ke ruangan saya gitu ya buat dites apakah dia tipenya seperti apa. Karena saya punya kok yang DISC online juga ada, yang kemudian yang kepribadian dasar itu juga saya punya gitu tes online-nya. Atau kalau pengen tahu bisa nanya nih ke anak-anak yang semester 1 itu pasti mereka dapat ya kalau dia ikutin kelas saya gitu. Minta sharing aja ininya apa namanya link yang untuk kepribadian tuh bisa bisa ditanyain ke anak-anak yang semester 1 gitu. Ntar kalau misalnya bingung baru ntar hasilnya seperti apa bisa konsul dengan saya itu juga bisa. Tetapi kalau untuk yang DISC ya mungkin harus ke ruangan saya ya untuk memahami lebih mana sih karakter yang lebih pas untuk saya gitu ketika saya apa ya memimpin sesuatu gitu. Seperti itu sih Mbak. Jadi curhat bisa Senin, Selasa, Kamis. Kalau Senin dengan Kamis harus di luar saya jam ngajar. Kalau Selasa saya full ada dari jam 9 sampai jam 4 sore. Ruangan saya di lantai 3 ya, ada tulisannya tuh bilik konseling gitu. Ada di situ lantai 3 di dekat fakulti gitu ya. Seperti itu sih Mbak, bisa datang konsul. Kalau curhat via WA gitu ya, itu biasanya bakalan saya balesnya ya kalau misalnya memang saya lagi baca, saya lagi free lah intinya seperti itu. Sebenarnya bisa juga sih gitu. Kalau mau curhat online juga sebenarnya bisa gitu, tapi ya memang harus janjian dulu gitu. Atau mau langsung datang ke ruangan saya di Senin, Selasa dengan Kamis gitu. WA aja saya dulu. Seperti itu. Baik, oke, siap. Berarti di sisi IT, psikolognya selalu ada nih. Ada, selalu ada 3 hari dalam seminggu. Baik, Oke. mungkin untuk teman-teman yang mau konsultasi nih, misalnya menghadapi orang yang seperti A gitu, gimana cara kita menyikapinya gitu, biar kita nggak salah, jadi orangnya nggak baper ya Bu ya, Ya, bisa juga kan seperti itu banyak gitu. bapernya. Karena tipe-tipe orang kan beda ya, udah gitu kayak
memang diakui banyak penelitian gitu ya sejak pandemi yang 3 tahun ini gitu kan, bahkan di negara lain ada yang sampai 4 tahun gitu kan totalnya, itu memang menjadi itu secara penelitian ya di segala umur gitu, malah menjadikan memang orang tuh memang lebih baper gitu, karena dulu 3 tahun kita biasa menyendiri gitu ya, terkungkung gitulah intinya. Jadi menjadi mau seekstravertnya orang, dia tetap akan baper. Apalagi untuk orang-orang yang introvert akan lebih baper lagi sebenarnya gitu. Jadi memang efek dari pandemi itu besar sekali secara psikologis gitu ya. Ada yang mau tanyakan yang lain? Bu, Atau saya mau jangan-jangan? nanya dong, Bu. Oke, silakan. Eh, di tahun ini kan kita sangat butuh pemimpin yang ideal. Yang ingin saya tanyakan adalah eh, pemimpin seperti apa, kriteria seperti apa yang bisa dikatakan pemimpin yang ideal. Itu aja, Bu. Terima kasih. Berarti ini lingkupnya lingkup perguruan tinggi ya? Iya, Bu. Ya. Jadi sebenarnya sih yang pertama sebenarnya bisa nih ketika mau merekrut, sebenarnya sih yang paling gampang adalah ketika mau merekrut kepanitiaan di misalnya kayak sekarang gitu sisi IT Squad gitu ya. Itu sebenarnya sih bisa sih maksudnya dari sekarang nih untuk yang tahun depan gitu ya. Dari sekarang dirancang tuh kita bikin assessment gitu. Jadi minimal ketika ada pemilihan kepemimpinan tersebut gitu ya, ada pergantian kepanitiaan gitu. Nah, itu minimal tuh harus ada tuh kita kepengen dapetin kriteria yang seperti apa sih gitu ya. Namanya pemimpin pasti kan kita pengennya yang kayak yang jujur gitu kan. Kemudian dia amanah gitu ya, bisa mengemban kewajibannya dia gitu. Kemudian bertanggung jawab gitu. Memiliki juga sikap dan perilaku yang santun gitu kan. Jadi bisa secara kasar itu adalah memang harus orang-orang yang disegani gitu. Nah, untuk kayak tadi kan pertanyaan mirip dengan Mbak Vina ya. Untuk yang kalau tipe-tipenya adalah untuk di kampusnya sudah pasti harus yang lebih orang-orang yang up to date gitu ya. Jadi tipe-tipenya tuh yang pertama mudah dihubungi. Anak-anak sekarang tuh biasanya kan paling susah banget gitu ya dihubungin gitu. Nah, kalau kita menjadi seorang pemimpin, kalau memang kita harus punya handphone dua misalnya, mau nggak mau ya kita harus punya handphone dua. Jadi yang satu memang untuk pekerjaan dan yang satu lagi mungkin untuk pribadi dan keluarga dan seterusnya gitu. Jadi kalau mungkin tidak mau diganggu gitu kan. Nah, jadi yang pertama itu adalah memang dia adalah jujur gitu kan. Kemudian dia memang tipenya adalah yang adil gitu ya. Jadi standar kepemimpinan itu secara garis besar lah, secara ilmu manapun gitu ya, itu biasanya jujur gitu ya, kemudian adil, kemudian dia amanah, bertanggung jawab, mudah dihubungi gitu ya, kemudian up to date gitu. Nah, itu adalah yang memang dia kalau untuk pinter secara apa ya kognitif ataupun secara IQ sih itu sebenarnya nggak begitu perlu gitu. Tetapi mungkin itu akan menjadi nilai plus aja sih. Semakin pintar kan biasanya dia segala macam teori ataupun pengalaman kan dia punya gitu ya. Tetapi biasanya 5 hal yang paling besar itu sih jujur, adil gitu kan. Kemudian up to date itu lebih kepada dinamis tadi yang saya jelasin. Kemudian tadi amanah ataupun mampu menjalankan mandat gitu. Dan sudah pasti mungkin memang harus ada dalam sistem rekrutmennya itu memang mungkin dia harus ngisi ngisi assessment gitu ya, minimal kita rancang aja sih kan sudah pasti untuk yang zaman sekarang juga harus mentalnya juga harus sehat gitu ya. Jadi untuk anak-anak yang misalnya tipe-tipe yang baperan tuh kayaknya nggak cocok tuh jadi pemimpin gitu. Gitu sih sebenarnya tipenya. Jadi kurang lebih ada 5 gitu ya, jujur, adil, amanah gitu. Kemudian dia apa disiplin tadi kan, kemudian mudah dihubungi dan juga tadi terakhir apa ya, up to date lah gitu dengan kemajuan-kemajuan yang zaman sekarang karena memang kan kalau di dunia kampus kan berarti anak muda semua tuh gitu. Seperti itu sih. Baik, terima kasih, Bu. Iya, Oh ya Bu, saya juga mau bertanya nih. Tadi kan ada, jadi anak ini kan karena lulusan COVID ya, jadi jiwa sosialnya kan rada rada iya. mandek gitu kan. Jadi dia dibilang introvert, tapi lebih dalam lagi introvertnya gitu Bu. Untuk menyikapinya sebagai teman sekelasnya itu kita harus bersikap gimana ya Bu? Karena kan orang pendiam itu kan nggak kebaca banget gitu gerak-geriknya. Tiba-tiba nanti dia mungkin stres sendiri atau nanti dia gimana sendiri gitu kan. Jadi biar kita nggak salah ngasih sikap gitu Bu.
Oke, yang pertama sih sudah pasti ya, kita hanya bisa menggolongkan orang itu kepada dua tipe kepribadian aja sih gitu. Yang introvert dengan si ekstrovert gitu ya. Jadi kita udah tahu lah kalau yang sudah introvert nih eh sebenarnya sih kalau memang dalam psikologi kan itu harus digali gitu ya, kenapa dia menjadi seperti itu pribadinya gitu. Nah, sa- sal bukan salahnya, bisa dibilang juga sih salahnya pandemi itu sudah pasti gitu ya, karena di sisi IT kan ketahuan ya gitu, ini kan semuanya lulusan SMA gitu. Nah, untuk yang angkatan sekarang ataupun angkatan yang kemarin itu kan sudah pasti ketika mereka SMA itu kan mereka terkena COVID ya, maksudnya tidak masuk gitu. Mereka ketika SMA, mereka tuh kebanyakan online gitu kan. Bisa dibilang malah bener-bener kayak keponakan saya aja bener-bener kena di, dia nggak pernah tahu sekolahnya seperti apa, datang sekolah waktu dulu dapat pengumuman aja. Jadi dia tuh angkatan yang tahun lalu gitu, tahun lalu dia kuliah. Jadi waktu dia SMA itu bener-bener yang pas kena COVID tahun 2020 gitu ya. Jadi ketika dia masuk pun dia cuma tahu sekolah yang cuma di situ. Nah, sebenarnya kan ketika usia SMA gitu kan, SMA itu yang dituntut apa sih dalam tumbuh kembang seseorang gitu. Yang dituntut itu adalah kemandirian gitu. Kemandirian di sini tuh luas juga cakupannya. Ketika SMA itu kan tuntutan belajar kita lebih besar gitu ya. Misalnya kayak minimal kita membayangkan kita yang offline ya, maksudnya untuk yang SMA-nya bukan SMA pandemi nih gitu. Jadi secara psikologis itu kan kalau anak-anak SMA itu bener-bener adalah lagu kan masa SMA itu masa yang paling menyenangkan. Nah, untuk anak-anak pandemi ya, maksudnya untuk yang lulusan pandemi SMA-nya tuh memang pandemi 3 tahun benar-benar full kena pandemi. Berarti kan bisa dikatakan dia kemandiriannya itu tidak bisa tercipta karena kenapa? Memang karena kan hanya di rumah saja gitu. Maka bahkan mungkin eh, akhirnya menjadi apa sih anak yang manja gitu di bawah ketek emaknya lah istilahnya bahasanya seperti itu. Nah, jadi nah sekarang itu untuk yang sekarang kan berarti 4 tahun kemudian gitu ya. Sekarang dia ketika dia kuliah menjadi anak yang kelihatan. Kalau untuk saya sendiri karena saya ngajar dari tahun 2010. Pengalaman ngajar saya dari tahun 2010. 2 tahun terakhir ini memang semua anak-anaknya yang saya ngajar anak semester 1 ya, itu eh, lebih pendiam dan abstrak gitu. Maksudnya pendiamnya itu benar-benar abstrak. Nah, itu memang kita tidak tahu memang dia memang aslinya introvert kah atau memang dia yang tipenya adalah males gitu ya. Karena memang mungkin saja dia kecanduan gadget juga bisa jadi gitu ya. Jadi ketika dia di kelas, ketika dia interaksi dengan orang itu akhirnya dia menjadi pasif gitu. Itu juga bisa jadi kayak gitu. Tapi kebanyakan memang gara-gara pandemi benar-benar merubah orang menjadi introvert semuanya seperti itu. Kebanyakan ya. Nah, tadi saya bilang kenapa kita bahas yang SMA yang lulusan COVID, karena memang tidak belajar mandiri itu seperti apa. Zaman kita dulu SMA itu kan belajar maju ke depan gitu ya, mempresentasikan sesuatu, membahas tugas dengan si gurunya dan seterusnya. Sedangkan bedanya dengan orang-orang yang online itu kan semua dibahas secara online gitu ya, jadi lebih pasif lah. Nah, jadi dipertanyakan nih untuk menghadapi anak-anak yang sangat pendiam sekali seperti apa gitu ya, labilnya seperti apa. Sebenarnya sih kalau untuk saya pribadi itu si pengajarnya yang harus membuat metode belajarnya yang harus dirubah total. Kalau kayak saya, mereka harus ada presentasinya, seperti itulah. Jadi karena SMA itu kan hilang ya, masa dia menuju kayak kemandirian itu kan dia hilang gitu. Nah, kalau di saya itu memang lebih interaktif lah intinya seperti itu gitu ya, lebih tugas-tugasnya tugas yang bisa dipresentasikan gitu. Nah, itu juga bisa membantu. Ataupun memang teman-temannya minimal gini loh, ketika kalian itu adalah orang yang introvert gitu ya, ini kalian yang 23 orang ini ya, ketika kalian memang tipe adalah orang yang introvert gitu kan, tapi kan setidaknya tidak yang diem sendiri. Bahasa kasarnya kalau saya tuh kayak vampir di dalam kelas gitu loh. Kan ada yang seperti itu ya, benar-benar diem aja, tidak bisa itu. Nah, reaksi kita seperti apa, minimal kita udah ngajak lah, minimal ngajak ke kantin bareng, minimal kerjain tugas bareng, minimal adalah interaksinya dengan dia. Tetapi kalau memang sekali dua kali kita udah berusaha seperti itu tapi tipenya dia masih seperti itu, ya kita udah jatuhnya wallahu alam, kita nggak bisa maksa juga Mbak, karena kan kepribadian orang itu kan tadi unsurnya banyak gitu ya. Jadi minimal tuh teman-teman di kelasnya gitu ya, kemudian ketika kita merasa seseorang itu awkward gitu ya, maksudnya ini orang kok aneh banget ya, sifatnya kok aneh ya gitu. Nah, coba kalian persepsiin dulu dengan teman yang lain. Bener nggak sih, misalnya kayak saya, nih anak kok kayaknya diem banget ya, kayak atau bahasa sekarang anak-anak sekarang kok anak-anak yang orang kena mental misalnya seperti itu. Nah, kita juga harus tanya nih teman yang lain,
kok menurut gue nih dia kayak gini-gini ya. Bener nggak sih? Karena kan terkadang persepsi kita pun terhadap orang lain juga beda gitu ya. Misalnya kayak tipe-tipe orang yang sangat ekstrovert, pasti akan menganggap anak yang introvert, yang susah diajak main, yang susah itu, pasti menganggap orang itu aneh gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang orang-orang sesama introvert gitu, pasti ngerasa ya pada normal semua gitu karena di lingkup yang sama gitu. Jadi kalau menangannya tadi saya bilang seperti itu. Ketika kita udah punya usaha minimal ngajak ngobrol bareng gitu kan, kemudian kegiatan bareng, tugas bareng atau ngajak makan bareng misalnya seperti itu. Tapi ketika kita udah ngajak dia 2 3 kali tapi masih responnya seperti itu, ya itu udah wallahu alam memang sudah mungkin putusannya dia memang dia menjadi orang yang seperti itu atau jika memang ada tanda-tanda misalnya memang bahasa kasarnya adalah kelainan ya, quote and quote, ya mungkin juga bisa saranin dia ketemu dengan pakarnya, baik secara medis maupun secara psikologis. Itu sih Mbak sebenarnya. Baik Bu Dova. Berarti emang beda banget sih ya. Kayaknya yang terakhir angkatan nggak kena COVID itu 2019 ya. Kayak angkatan aku itu yang terakhir deh. Pokoknya karena gini Mbak, bener-bener secara psikologis ya, memang sangat berpengaruh sekali loh kasus dari yang apa namanya eh, orang yang tidak mendapatkan masa-masa di SMA itu memang sangat drastis. Karena kenapa? SMP itu kan masih usianya dibilangnya bisa bilang usia muda gitu ya. Nah, remaja itu masih remaja awal. SMA itu adalah remaja akhir, benar-benar yang paling akhir. Sedangkan perkuliahan itu adalah perpindahan dari remaja akhir menuju dewasa awal. Nah, jadi bisa dibilang ketika seseorang itu tidak ada gap ya, maksudnya dia tidak melampaui usia yang tadi remaja akhir gitu kan. Dia hanya secara umur memang dia masuk ke dalam usia remaja akhir. Tetapi secara psikologis itu dia tidak mendapatkan dia belum paham gitu ya secara psikologis itu kalau di luar di dunia sosial orang remaja akhir itu seperti apa sih. Jadi dia melampaui gap itu gitu. Jadi dia tidak menerima selama 3 tahun loh Mbak, dia tidak apa ya tidak ada. Jadi kan namanya tahap perkembangannya di dalam psikologi itu kan ada tahapnya. Jadi namanya tahap sudah pasti dia harus melampaui kan step 1, step 2, step 3 gitu. Nah, ketika SMA dia gapnya di situ. Dia nggak merasakan gitu loh secara kemandirian secara yang alami yang didapatkan di dunia sosial seperti apa. Jadi akhirnya membuat dia ambigu. SMP dia offline ya, maksudnya SMP dia memang di dalam kelas gitu. Nah, ketika dia kuliah gitu ya, ketika dia di perguruan tinggi, dia langsung ada interaksi lagi. Nah, yang 3 tahun itu dia nggak paham. Maksudnya anak remaja akhir tuh tipenya seperti apa sih? Karena memang dia ada gap di situ gitu. Nah, itu memang yang membuat yang namanya kalau di psikologi sendiri ada yang disebut dengan kekacauan mental. Kekacauan mental ini bukan karena dia gangguan kepribadiannya, tidak, tetapi lebih kepada memang ada 3 tahun tugas perkembangan yang harus dia lalui, tapi dia tidak melalui itu gitu. Jadi memang itu di dalam psikologi sangat berbahaya sebenarnya. Nah itu makanya kenapa sekarang kebanyakan disebutnya banyak anak-anak yang di perkuliahan itu yang kita susah adalah si pengajar gitu ya. Karena memang sorry to say bener-bener kayak saya nih ngajar anak semester 1 gitu. Sama dengan kayaknya tuh ngajar anak-anak SMP gitu ya, lebih pasif gitu. Karena memang dia tidak merasakan dunia SMA itu seperti apa gitu. Nah, itu dalam psikologi sebenarnya agak berbahaya, tapi tergantung ketika dia di rumah memiliki ibu yang bisa, maksudnya memang mendukung lah gitu ya. Jadi walaupun dia belajar di rumah, terkungkung di rumah selama 3 tahun, tapi dia tidak terlampau parah lah, nggak benar-benar yang cuman independen benar-benar diri sendiri gitu di dalam kamar terus-terusan gitu. Jadi tergantung juga keluarganya ketika pandemi seperti apa. Yang susah adalah memang ketika pandemi orang tuanya pun juga memang orang tua yang juga introvert gitu ya. Jadi memang tidak ada interaksi manusia sama sekali. Bahasa kasarnya seperti itulah. Jadi memang agak susah gitu untuk anak-anak yang skip di SMA-nya itu gitu. Jadi bagi mereka tuh nggak ada yang namanya masa paling indah itu adalah masa SMA gitu ya. Mungkin untuk mereka tuh kayaknya tidak berlaku karena mereka sendiri tidak paham dunia SMA itu seperti apa. Gitu sih tantangannya si pengajar itu. Jadi ketika kita sekarang di ngajar anak semester 1, 2, 3, 4 bisa jadi memang jadi bahasa kasarnya itu memang usia itu terpenuhi ya. Dia usia saat ini 18 tahun, 19 tahun. Tetapi secara usia mental dia masih SMP gitu. Bisa juga seperti itu. Itu untuk yang anak yang introvert sekali. Efek negatifnya seperti itu sebenarnya. Iya, berarti untuk eh, anak-anak yang setelah COVID ini cara perlakuannya harus sedikit berbeda ya Bu, karena kan Iya, nggak bisa dipukul rata sama dengan orang-orang yang dulu.
yang kita kasih tahu ini Juga langsung kan. tantangan ya Mm-mm. itu juga sebenarnya tantangan si pengajar ya gitu. Jadi memang harus siap yang seperti itu gitu kan karena dalam sistem pendidikan pun kita tahu kalau SD SMP itu kan lebih banyak interaksinya adalah si gurunya ya dibanding si siswa. Nah, sedangkan SMA itu kan dituntut sebenarnya 50-50 gitu dari SMA 50% keaktifan si gurunya pun 50% keaktifan sedangkan SD dengan SMP kan tidak itu dia lebih ke 70% itu keaktifan dari gurunya gitu ya. Istilahnya tuh dia disuapin, biasa disuapin seperti itu. Kalau SMA kan tidak kan gitu. Nah, itu tuh yang 50% yang mereka tidak menghadapi, tapi tiba-tiba sekarang ketika dia di perguruan tinggi kebalik tuh 70% kan dia harus aktif ya, sedangkan si pengajar ini kita hanya kontribusinya hanya 30%. Nah, gap 50% itu memang sangat berefek sekali kepada psikologi seseorang. Seperti itu sih apalagi usia muda gitu ya. Dia tidak tahu nih remaja akhir tuh orangnya seperti apa gitu karena dia terakhir tuh di remaja awal, kemudian remaja akhir di SMA dia ke skip gitu ya. Tiba-tiba sekarang di perguruan tinggi dia menjadi orang dewasa awal. Nah, itu kan secara psikologis memang agak kalau misalnya orangnya tidak tidak punya introvert yang ataupun memang punya masalah mental itu akan menjadi kayak bimbang ataupun bingung gitu ya. Jadi kayak masalahnya akan muncul di situ gitu, gangguan-gangguan psikologis kah, gangguan bahkan paling parah gangguan kepribadian kah gitu. Seperti itu sih. Yang sudah pasti sosialnya dia itu akan lebih lambat dibanding orang-orang yang normal gitu bisa dibilang seperti itu. Iya, ini bisa dibilang lingkungan perkuliahan aja seperti ini ya bagaimana di lingkungan kerja gitu Nah, kan. iya seperti Lebih itu. jauh lagi. Lebih jauh lagi kalau lingkungan kerja kan bahasa kasarnya malah ada yang main sikut gitu ya. Jadi siapa yang paling kuat ya itulah sebenarnya yang akan nanti di kalau di tempat kerja gitu ya lebih berjaya lah, lebih mampu dan segala macam gitu. Yang perlu dikhawatirin ini adalah memang kayak tipe-tipe yang sebenarnya kan kita tahu ya tipe-tipe mungkin perlu banyak baca lagi gitu tipenya misalnya anak bontot seperti apa, anak tengah seperti apa, anak tunggal seperti apa. Nah, bisa dibayangin ya Mbak kalau misalnya saya anak tunggal gitu ya maksudnya saya anak tunggal kemudian kena pandemi yang 3 tahun gitu kan bisa dibayangin kan saya coba dengan orang tua misalnya seperti itulah itu juga menjadi kekhawatiran yang lain gitu ya karena itu sudah pasti akan menambah seseorang menjadi introvert walaupun secara bakat mungkin ibu bapaknya bawel gitu ya maksudnya keluarganya tuh nggak ada yang pendiam gitu tapi tiba-tiba dia muncul akhirnya menjadi pendiam sendiri yaitu pasti banyak hal jadi memang kalau mau disalahin ya bisa dibilang kalau untuk kita di dunia psikologi memang salahin pandemi gitu karena memang itulah yang membuat orang ke switch gitu ya banyak banyak hal yang untuk orang-orang yang masih mencari jati diri ini untuk yang usia-usia muda seperti kalian itu kan masih mencari jati diri itu yang dijadikan kekhawatiran tersendiri gitu kecuali kalau kita orang dewasa yang sudah menghadapi COVID itu pasti beda gitu ya menghadapi pandemi itu beda. Iya baik. Berarti kalau untuk sisi IT sendiri kan ini jadi PR banget nih ya Bu. Karena kan kita langsung lulusin untuk siap kerja. Berarti kalau Ya, untuk yang universitas-universitas biasa pada umumnya itu kan rata-rata ya emang harus aktif ya mahasiswanya ikut ini ikut itu. Nah kalau untuk sisi IT kan kita fokusnya beda nih. Harus ya, mm, kita banyak project juga, banyak presentasinya juga. Itu percaya dirinya harus banget ditanemin gitu kan Bu. ya, ya, karena saya kan juga baru semester ini ya Mbak gabung di sisi IT gitu ya. Makanya saya juga baru tahu ternyata sistem pembelajarannya seperti itu gitu ya. Bisa dibilang ya bahasa kasar ya untuk saya yang psikologi gitu ya. Saya yang psikolog. Kasihan memang untuk anak-anak yang introvert kalau bagi saya gitu ya. Karena memang tugasan di sisi IT itu kan ternyata memang banyak banget gitu ya dan itu sistemnya nggak kayak kita dan anak kuliahan dulu kan maksudnya satu semester itu 16 kali pertemuan 2 kali UTS maksudnya 2 kali ujian gitu ya ada UTS ada UAS gitu tiap minggu ketemu cuma sekali 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 kan gitu ya maksudnya tipenya nah kalau sisi IT kan enggak ya ada program-program yang 1 bulan ketemu hanya dengan si pengajar ini dan seterusnya gitu dan tugas-tugasnya banyak proyek-proyeknya banyak gitu nah sekarang ini tantangannya introvert. Gimana cara saya memang harus menyelesaikan tugas gitu ya. Yang itu harusnya tidak tidak malu gitu mau kerja kelompok sama temennya walaupun tugasnya individu gitu kan. Tapi kalau ngerjainnya bareng-bareng kan setidaknya eh,
Oke, memang tantangan anak introvert nih untuk masuk di sisi IT itu kayaknya bagi saya memang lebih tertantang untuk anak-anak yang introvert, yang pendiam gitu ya, memang yang bingung nih mau mulai ngomong sama teman juga gimana, seperti itu sih, gitu. Memang kalau saran saya sih sudah satu adalah mau nggak mau, karena memang di sisi IT sistemnya beda ya dengan kampus-kampus yang lain, maksudnya memang tipe-tipenya itu memang beda gitu. Saran saya nomor satu memang harus ikut perkuliahan gitu ya, maksudnya memang harus ikut apa sih sebutannya, kalau di sekolah tuh ekskul, tapi memang harus satu, kita harus ikut komunitas mau tidak mau untuk melancarkan komunikasinya kita, kemudian melebarkan sosialisasinya kita. Jadi minimal ataupun kalau nggak mau ikut yang ada di kampus, bisa komunitas di luar yang lain gitu. Kayak misalnya saya tahu lah ada mata kuliah, ada mata pelajaran kayak fotografi gitu ya. Di luar kan komunitas fotografer tuh banyak. Nah kayak gitu-gitu minimal kayak gitu-gitu lah yang diikutin gitu. Jadi dia tahu sosialisasinya seperti apa, cara dia berbaur dengan orang banyak juga seperti apa gitu. Ini untuk memang garis besarnya adalah garis merahnya khusus untuk yang si anak-anak introvert ini seperti apa gitu ya. Gitu sih. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas materinya pada hari ini. Berarti Ya, untuk bantuan kita-kita ini dalam organisasi itu bisa menggunakan yang pengenalan karakter ya Bu ya, bisa lewat tes ya, bisa. Ya. kepribadian Atau seperti misalnya memang itu. nanti yang periode berikutnya gitu kan mungkin nanti disipkan psikotes itulah psikotes yang paling maksudnya yang paling mudah dipakai aja sih. Bisa jadi seperti itu. Sebenarnya hanya untuk mendapatkan gambaran ya tipe orang ini seperti apa gitu. Sebenarnya sih namanya minat orang itu kan kadang memang ada yang minat organisasi ada yang enggak ya Mbak gitu. Jadi kalau orang yang minatnya organisasi biasanya sih dia mau-mau aja tuh nyemplung gitu ya di kepanitiaan squad misalnya seperti itu. Tetapi misalnya kan kita tidak tahu ya tiba-tiba memang nggak ada yang mau daftar sama sekali ataupun sebenarnya timnya banyak tapi nggak ada satupun yang mau jadi kepala skuadnya gitu kan itu juga sebenarnya kan akan menjadi kebingungan sendiri ya. Nah, gimana nih kalau tahun ini nggak ada satupun yang mau jadi kepalanya misalnya seperti itu ya mungkin nih jalan Batman tadi gitu kan kita tes dulu. Nah ternyata dia punya sebenarnya dia punya minat di situ gitu tetapi mungkin dia kayak segan atau dia introvert dan segala macam itu kan banyak hal yang melatar belakangnya kenapa akhirnya orang nggak mau dipilih jadi ketua, jadi sekretaris, jadi bendahara buat kepemimpinan lah ini seperti itu gitu. Baik, Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya lagi atau cukup sampai di sini? Sepertinya cukup diam semua. Iya. Atau ini benturan dengan kelas? Bisa jadi nih Bu kayaknya. Oke. Oke, Elizabeth, ada yang mau bertanya Bu? Oh iya, raise hand ya. Silakan Mbak. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ibu. Saya Elizabeth. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara kita menyikapi suatu permasalahan apabila kita adalah salah satu orang yang harus menjadi penengah atau eh, kita yang mendengar dari pihak A atau pihak B gitu. Nah, saya tanya, bagaimana cara menyikapi agar tahu solusi atau cara mencari solusi gitu, supaya salah satu pihak tidak ada yang tersinggung atau kita tidak pun namun kita menyelesaikan masalah gitu Bu. Terima kasih. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau jadi kayak penengah gitu ya, misalnya ada dua orang yang berkonflik gitu kan, minimal nomor satu kita juga harus tahu diri kita sendiri berat nggak di antara dua orang ini. Maksud saya gini, ketika yang A dengan B berantem ya, kita kan menjadi orang yang C. Nah, secara keseharian kah atau memang secara pertemanan kah dan segala macam gitu ya. Ketika kita ditunjuk jadi penengah gitu kan, yang pertama kita ada berat sebelah nggak dengan si A dengan si B. Kalau kita sendiri ada berat sebelah dengan si A dengan si B, kita nggak bisa jadi penengah. Itu nomor satu. Karena namanya kita dekat dengan seseorang gitu ya, itu pasti akan ada bias. Bias itu adalah efek lain yang timbul gitu. Maksudnya ketika kita jadi penengah itu biasanya ketika kita sudah berat dengan si A gitu ya, ataupun dengan si B, itu kita nggak akan jadi penengah yang baik gitu. Jadi maksudnya adalah kita pasti jadinya jatuhnya adalah tidak adil bahasa kasarnya. Walaupun niat kita sepintar apapun gitu ya, kita menjadi sebutannya kalau orang berkonflik ini kan orang tengah ini sebagai moderator ya, maksudnya sebagai penengah gitu kan. Nah,
beneran sanggup nggak dia menjadi orang di tengah-tengah gitu, karena memang tidak tidak berat sebelah, tidak ke A ataupun tidak ke B. Kalaupun memang kita tidak ngerasa memang kita berat di antara ada berat sebelah di antara dengan si A dengan si B, kita harus cari orang yang benar-benar netral. Karena bisa dibilang kita bukan orang netral gitu, walaupun kita bisa menjadi penengah, tetapi kita bukan orang yang netral. Jadi syarat menjadi penengah itu adalah harus netral dulu. Kalau kita tidak netral di antara kedua itu, kita nggak bisa. Berarti kita harus cari orang lain. Nah, kalau memang kita netral, tidak berat sebelah, ya kita harus duduk bareng gitu ya. Namanya konflik kan sudah pasti duduk bareng. Dengerin keluhan si A itu apa, masalahnya apa, kemudian persepsinya dia pengennya seperti apa nih atas masalah ini. Dia pengen jalan keluarnya seperti apa nih. Jadi terkadang itu kan begitu juga dengan orang yang si B ya. Jadi kita harus mendengar dari kedua belah pihak itu seperti apa. Karena terkadang konflik itu kan terjadi karena salah persepsi gitu. Biasanya ada kompor-kompornya gitu. Maksudnya pasti ada aja orang yang ngompor-ngomporin. Mungkin si A dengan si B mempermasalahkan misalnya kayak zaman sekarang ya, ngerebutin pacar misalnya, ngerebutin cewek gitulah ya. Ini paling banyak banget kasusnya di TV-TV gitu ya. Misalnya kayak berebutan cowok nih gitu kan. Nah, si kedua orang ini, si yang perempuan-perempuan yang merebutkan si laki-laki ini harus didudukin bareng gitu. Masalahnya tuh di mana? Hasilnya gimana gitu. Nah, kalau memang diperluin kehadiran si yang cowok misalnya, akhirnya si cowok itu milih yang mana? Nah, yang kedua ini juga harus berbesar hati. Ataupun kasus yang lain gitu ya. Jadi ketika syarat untuk menjadi penengah adalah satu, kita harus bisa netral, tidak berat sebelah. Tapi kalau nggak bisa, berarti kita harus mencari orang lain yang lebih netral ataupun yang lebih tua ataupun yang lebih bijaksana gitu, yang bisa paham dengan masalah tersebut gitu ya. Jadi kalau jadi penengah, nomor satu harus adil, harus mau ngedengerin. Dan kita harus mampu mendengar dari sisi si A, dari sisi si B. Kemudian kita pengen tahu nih si A tuh pengennya gimana dengan masalah ini, jalan keluarnya dia pengennya apa sih gitu dari masalah ini. Dari si B juga harus ditanyain seperti itu. Karena terkadang banyak miskom ya, miskomunikasi. Jadi berantem itu cuma gara-gara salah persepsi doang sebenarnya di awalnya gitu. Jadi ataupun salah nangkep meaning misalnya gitu ya, salah nangkep arti gitu dari sesuatu yang akhirnya jadi pertengkaran ataupun pertikaian. Nah, itu biasanya memang ujung-ujungnya ya harus ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Jadi penengah itu ya nggak boleh juga bilang ke B misalnya ya, ke B tuh Mbak B misalnya. Mbak A itu maunya kayak gini gini gini, kita nggak boleh juga kayak begitu gitu. Jadi kita tanya si A maunya apa, si B maunya apa, jalan keluarnya maunya seperti apa dari kedua belah pihak. Nah, akhirnya kita cuma ngebantu, nah jalan tengahnya itu seperti apa gitu. Atau bahkan sebenarnya cuma pengen tahu juga gitu kan sebenarnya masalah utamanya di mana sih, apakah memang cuma karena ada pihak pengompor gitu akhirnya menjadi semakin panas, padahal terkadang si A dengan si B-nya juga biasa aja gitu, ataupun imbasnya adalah geng-gengnya mereka gitu, itu juga bisa seperti itu sih Mbak. Jadi kalau penengah itu nomor satu memang harus adil aja gitu Oke, baik. Cukup jelas, Ibu. Terima kasih banyak, Bu Dava. ya. Sama-sama. Teman-teman Cukup aja cukup. kayaknya. Oke, terima kasih banyak Ibu Dova. Ya, Ilmunya sangat-sangat bermanfaat, apalagi buat zaman-zaman kayak sekarang ya. Salah sikap, banget. baper. Ya, yang sekarang itu paling banyak itu anak-anak yang benar-benar baper gitu ya, ketika temennya juga ngomongin apa juga akhirnya nangkepnya juga beda gitu ya. Jadi persepsi kita juga kadang ngeblunder sendiri gitu ya, persepsi kita terhadap perilaku orang, kemudian apa perkataan orang gitu kan. Kadang kita juga nggak mikir-mikir dulu gitu sebenarnya maksudnya apa sih seperti itu. Ya itu yang jadi beban tersendiri ya, jadi masalah-masalah. Akhirnya ujung-ujungnya malah paling parah adalah kena mental gitu, bahasa anak-anak sekarang kan seperti itu. Iya, benar. Ya, Benar banget, Bu. Baik, Bu Dova. Terima kasih atas materinya pada ya, hari ini. Eh, Sangat-sangat bermanfaat materi pada hari ini. Eh, Mungkin itu saja yang akan dibahas pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya.